Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Creative dan di segmen ini kami akan membahas sepak terjang startup fintech lending bersama rekan saya juga Wiki Adrian. Betul sekali dan kali ini sudah tersambung melalui video conference ada Pak Joni Widodo, beliau adalah CEO Ringan. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak? Baik, baik, baik. Sehat selalu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Creative. Sama-sama. Ini kita sudah lama tidak berbincang bersama teman-teman di industri fintech begitu. Nah ini dari pantauan Pak Joni sendiri dan analisisnya gitu ya, bagaimana sebetulnya perkembangan industri fintech di tanah air belakangan Pak Joni? Saya kira memang tetap sangat menarik ya, karena memang kan kalau kita bicara dari UKM sendiri kan di Indonesia ada sekitar 60 juta ya. Anggap aja kalau revenue mereka sekitar 100 juta aja itu udah potensi ada 6.000 triliun. Meskipun mungkin pemain juga banyak, kalau kita bicara pemain peer-to-peer ada 102, dari multi finance ada 153 ya, banking juga ada banyak. Dan mungkin beberapa terakhir berita banyak yang bilang bahwa banyak pinjol ilegal atau banyak juga yang gagal bayar, banyak juga yang TKB-nya tinggi-tinggi ya. Tapi saya kira tetap bisnis ini sangat lukratif gitu dan terus berkembang sih. Faktor apa saja sih Pak Joni yang mendukung perkembangan dari fintech di Indonesia saat ini? Ya, yang nomor satu saya kira sebetulnya dari sisi regulasi ya. Jadi kalau regulator itu memegang peranan penting sekali untuk bisa melihat apakah kita memang mau mengembangkan dengan prinsip teknologi mengembangkan fintech ini. Yang kedua, kembali kita kan bukan seperti kayak bisnis konvensional di bank atau di multi finance. Jadi teknologinya sendiri seperti ada artificial intelligence atau machine learning, bagaimana kita bisa melakukan underwriting dengan bukan secara manual tetapi dengan secara teknologi ya. Itu juga yang menjadi salah satu enabler saya kira dari industri ini. Kemudian yang ketiga dari segmen-segmennya sendiri, memang seiring dengan berjalannya waktu GDP kita naik pasti orang juga makin makmur dan pasti butuh untuk meminjam uang gitu. Jadi itu juga akan terus naik ya. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana mengedukasi orang-orang ini bahwa sebetulnya pinjaman itu bukan hanya melulu dari bisnis yang konvensional bank seperti biasa, tetapi juga bisa melalui perusahaan-perusahaan fintech. Oke, artinya secara regulasi sangat-sangat suportif dan juga kebutuhan dari masyarakat sendiri untuk pendanaan ini juga memang lagi tumbuh begitu ya. Ini yang membuat pertumbuhan fintech belakangan menarik. Tapi singkat saja terkait dengan dampak dari pinjol ilegal dan berbagai macam image yang tentu saja mau tidak mau ini menodai dalam tanda kutip fintech as a big picture gitu. Betul. Nah sejauh mana Anda cope dengan ini dan apa strateginya untuk kemudian bisa betul-betul melakukan ekspansi di industri fintech di Indonesia, Pak Joni? Betul, jadi saya kira yang pertama kita bekerja sama dengan asosiasi ya, dari API dan juga dengan OJK sebagai regulator untuk dalam tanda kutip membasmi pinjol-pinjol ilegal ini gitu. Karena kita juga bisa ikut melaporkan. Yang kedua itu kita juga harus bisa mengedukasi kepada masyarakat bahwa dapat uang itu nggak bisa instan gitu kan, nggak bisa gampang dan lain-lain lah gitu. Jadi pasti ada proses dan kita harus bisa mengedukasi bahwa pemain-pemain inilah yang sebetulnya yang memang yang berizin, yang memang mengikuti peraturan POJK 10 tahun 2022 ini yang boleh beroperasi dan yang dari masyarakat harus kalau memang mau meminjam uang ya dengan fintech ya di sini itu. Jadi saya kira itu perlu banyak sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat sih dari semua pemangku kepentingan. Oke, harapannya sosialisasi ini bisa meningkat dengan adanya Ringan begitu ya. Nah, apa solusi yang dihadirkan atau ditawarkan oleh Ringan? Nanti Pak Joni kita bahas di segmen berikutnya. Kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Creative masih berbincang mengenai fintech lending gitu ya bersama dengan Pak Joni Widodo, CEO dari Ringan. Ya, Pak Joni bicara mengenai industri fintech dari pemain fintech yang ada, layanan apa yang belum dimiliki oleh mereka dan solusi apa yang ditawarkan oleh Ringan? Jadi saya melihatnya dari dua perspektif ya. Satu dari sisi customer sendiri. Memang kita mencoba untuk menargetkan kepada small business owner atau pemilik usaha UMKM ya. Jadi kita mencoba menargetkan tiket size yang sedikit lebih besar dan juga dengan tenor yang lebih panjang.
Tapinya untuk memastikan bahwa pinjaman itu bisa lebih aman dengan TKB yang juga baik, kami juga mencoba untuk mengimplementasikan teknologi. Jadi di mana akan ada teknologi artificial intelligence pada saat kita melakukan underwriting atau sebelum kita memberikan loan tersebut kepada si customer, seperti itu. Oke, dana kelolaan sendiri yang sudah dikelola oleh Ringan seberapa besar? Sampai saat ini sekitar 71 miliar, tapi ke depannya kita akan fokus untuk mengembangkan dengan lebih cepat lagi sih. Seperti itu. Oke, 71 miliar dan sudah berdiri berapa lama Pak Joni? Atau beroperasi berapa Kurang lama? lebih sekitar 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun. Berarti pas pandemi juga kemarin ya? Iya, justru makanya agak tiarap ya pas pandemi juga ya, karena kita mau jaga dengan mitigasi resiko kita gitu. Baik, oke. Sejauh ini sudah mendapatkan pendanaan, kalaupun memang sudah, pendanaannya digunakan untuk apa saja Pak Joni? Jadi kami memang cukup ya untuk dana itu kami cukup. Kalau untuk digunakan apa, yang pasti pertama untuk development kita punya produk, kemudian kita juga akan melakukan ekspansi, dan juga kita akan melakukan akuisisi customer ya dengan pendekatan secara offline melalui direct sales kami. Kalau yang lebih detail dalam jangka waktu dekat, hal apa yang akan dilakukan mungkin dari segi produk dan lainnya? Jadi yang pasti kita ada rencana untuk mengeluarkan produk baru ya. Jadi dalam waktu beberapa bulan ke depan, semoga kita bisa launching produk itu. Kemudian kita juga akan fokus lebih kepada pemilik bisnis dengan size yang tadi saya bilang ya, sekitar pemasukan sekitar 100 juta sama ke atas lah per tahunnya. Jadi tenornya juga akan lebih panjang, nilainya juga akan lebih besar, dan yang pasti juga simple dan kompetitif seperti itu. Baik, terakhir harapan Anda untuk ekosistem fintech di Indonesia seperti apa Pak Joni? Saya kira kita masih awal ya, kalau saya melihat dari negara-negara lain juga, kemarin saya sempat ke Shanghai juga, ke China. Kita masih jauh sih kalau untuk penetrasi, terutama untuk membantu teman-teman semuanya yang membutuhkan financial services gitu ya. Jadi harapan saya tentunya bersama-sama dengan pemain yang lain dan juga dengan regulator, kita sama-sama membangun fintech ini supaya bisa lebih transparan kepada customer, dan akhirnya kita bisa serve dengan lebih baik gitu. Dan tentu harapannya juga industri ini bisa lebih sehat supaya tidak terlalu banyak yang borrower yang gagal bayar ya, seperti itu sih. Oke, target dana kelolaan tahun ini? Saya belum bisa share sih, tapi lihat aja lah, lumayan agresif. 100 miliar? Lumayan agresif lah. Oke, Oke. baik. Ya, kita doakan yang terbaik dan juga pencapaian target bagi Ringan dan juga untuk ekosistem di Indonesia terkait dengan fintech. Pak Joni, terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu, sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Dan sebelum kita akhiri pemirsa, kami tampilkan data mengenai update dari pembukaan di sesi 1 sejauh ini. Pemirsa, kita lihat IHSG menguat 0,31%, 6.808. Jakarta Islamic Index naik 0,29% di 568. LQ45 naik 0,37%. Ya, sementara itu top gainers pemirsa ada MBMA, kemudian ada Astra International, NCKL, dan BBCA dengan penguatan masing-masing 13,84%, 2,01%, 2,5%, dan 0,55%. MBMA ini adalah saham yang baru saja IPO dari emiten pertambangan nikel begitu ya. Dan NCKL juga tambang nikel nggak mau ketinggalan, naik 2,5% ya. Losersnya pemirsa ada MDKA yang turun 1,68%, Telkom turun 0,47%, TAYS turun 1,61%, Kalbe Farma turun 0,49%. Demikian pemirsa review singkat begitu ya terkait dengan pergerakan dari gainers dan juga losers sampai dengan pukul 9:28. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prisa Sumodatu. Saya Vicky Adrian, selamat berlibur. See you in the morning.